Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Syahru Ramadan syahrus siyam, syahru Ramadan syahrul qiyam, syahru Ramadan syahrul Quran. Ashhadu an la ilaha illallah wa rabbuna ar-rahmanur rahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulunal karim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun wal muhtaramun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi awal suratin Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat beserta hidayah. Kembali khatib ingatkan, tanpa rahmat dan nikmat kita lemah, tanpa hidayah hidup kita tidak akan terarah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang istiqomah dan qanaah. Amin ya rabbal alamin. Sallu wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu bukan hanya sekedar di lisan, tetapi wajib kita buktikan dalam perbuatan, yaitu istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ittaqullah fa inna taqwa tariqun najah bil hayati dunya wal akhirah. Bertakwalah kita selalu kepada Allah, karena hanya ketakwaanlah jalan menuju kesuksesan dunia wal akhirah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian selalu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang benar. Maka buktikan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara selalulah kita bersama orang-orang yang benar, selalulah kita berada pada barisan yang benar, dan selalulah kita untuk memperjuangkan kebenaran.
Apabila kita selalu memperjuangkan kebenaran, walaupun kalah menurut orang banyak, tapi kita menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila kita berada pada garis yang salah, memperjuangkan kesalahan, walaupun boleh jadi kita menang di hadapan orang banyak, tapi sudah jelas kalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekalahan kita nanti di akhirat abadi di dalam neraka. Maka bertakwalah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan kepada kami tema khutbah kita pada kesempatan ini berkaitan tentang turunnya Al-Quran. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, di penghujung ayatnya selalu memakai kata la'alla. 183 perintah tentang puasa, di penghujung ayat la'allakum tattaqun. Ayat 185 berkaitan tentang turunnya Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, di penghujung ayatnya la'allakum tashkurun. Di ayat 186 berkaitan tentang doa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, di penghujung ayatnya la'allahum yarshudun. Kemudian ayat 187 di dalamnya berkaitan tentang i'tikaf, di penghujung ayatnya ditutup kembali dengan la'allakum tattaqun. Ini hal yang sangat menarik, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka apabila kita melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya di bulan suci Ramadan, puasa, baca Quran, zikir, doa, kemudian nanti i'tikaf dan ibadah lainnya, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami menghimbau kepada diri kami pribadi dan kita semua, manfaatkanlah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, agar kita takwa menjelma menjadi sebuah kenyataan, bukan hanya sekedar hayalan. Boleh jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, tidak satu pun kita bisa menjamin akan bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan disebut dengan syahrul Quran, sebagaimana Allah tegaskan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pasti di bulan Ramadan. Yang pertama, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pahami fungsi dari Al-Quran diturunkan itu. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk. Maka kalau kita ingin berada di jalan yang benar, jangan jauh dari Al-Quran. Kalau ingin bisnis kita lurus, jangan pisahkan bisnis dari Al-Quran. Kalau ingin rumah tangga kita tidak tersesat, berada di jalan yang benar, maka jadilah rumah tangga yang selalu
menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya? Karena Al-Quran itu huda, hidayah, dan siapa yang jauh dari hidayah maka hidupnya tidak akan tentu arah. Kemudian Al-Quran wa bayyinat, penjelas. Jadi siapapun yang jauh dari Al-Quran hidupnya tidak akan jelas. Orang yang berbisnis jauh dari Al-Quran tidak jelas. Aktivitas sehari-harinya jauh dari Al-Quran tidak jelas. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka kalau ingin hidup kita jelas, mana jalan yang harus kita tempuh, mana jalan yang harus kita tinggalkan, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kemudian fungsi dari Al-Quran itu di dalam ayat ini, wal Qur'an, pembeda. Hari ini sulit kita membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Kenapa? Karena setan non-stop. Sesuatu hal yang baik dipoles buruk oleh setan. Jijik kita dengan kebaikan itu. Dan sesuatu hal yang buruk dipoles dengan keindahan oleh setan. Cinta kita terhadap keburukan itu. Kenapa ini bisa membuat kita tertipu? Karena kita selalu jauh dari Al-Quran. Kita kedepankan selalu akal kita. Kita kesampingkan Al-Quran dan Sunnah. Kita kesampingkan aturan agama. Hari ini coba kita lihat berapa banyak orang sulit membedakan antara sogokan dan hadiah. Padahal ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau hadiah jelas sunnah. Tahadu, tahabu, saling berbagi hadiahlah kalian akan saling mencintai, kata Nabi. Tapi kalau sogokan, ini hal yang jelas-jelas diharamkan. Laknatullah ala rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan. Ar-rasi wal murtasi binnar. Orang yang menyogok dan menerima sogokan masuk neraka. Dan berapa banyak hari ini sogokan bertopengkan hadiah. Pertanyaannya, kenapa bisa kita tertipu? Karena kita jauh dari syariat, kita jauh dari Al-Quran. Maka tafaqquh fiddin, pahami agama dengan benar. Dua hal yang sangat berbeda, tapi sulit membedakannya. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, waktu kita yang sangat terbatas. Al-Quran itu hidayah bagi kita. Maka lakukan kewajiban kita. Yang pertama, selalu kita membaca Al-Quran. Selalu kita membaca Quran. Hidupkan Quran di rumah kita. Ajak anak-anak kita cinta kepada Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah oleh kalian Quran. Karena Al-Quran yang kalian baca itu nantinya akan menjadi syafaat penolong kalian di hari kiamat. Bayangkan panasnya terik matahari, kita berkumpul di padang mahsyar. Satu jengkal matahari, bayangkan begitu panasnya. Tapi orang yang selalu membaca Quran akan mendapat syafaat menjadi payung. Kemudian perlu khatib sampaikan saat ini, bagaimana kita bisa khotam Quran dengan sebenar-benar khotam membaca Quran? Hal ini pernah kami dengar dan pernah juga kami dengar langsung dari dosen kami, Profesor Dr. Ali Sarif, dosen tafsir kami di Mesir. Baru kita dikatakan betul-betul khotam membaca Quran, antaqra al-Quran bilisanik min suratil Fatihah hatta nas. Kamu baca Al-Quran itu dengan lidah kamu sendiri, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Bagaimana dengan tadarus, bacaan bergiliran? Kalau tadarus,
Kita bisa khotam tadarus, tapi kita belum bisa dikatakan khotam benar-benar baca Quran. Kenapa? Di dalam tadarus ada masanya kita membaca dan ada masanya kita mendengar. Saat membaca kita mendapat pahala membaca, saat mendengar kita dapat pahala mendengar. Ini dua hal yang berbeda. Pahala membaca jelas, ya. Ada dalil khusus, ya. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya satu pahala, dan satu pahala itu 10 kebaikan yang Allah lipat gandakan. Dan pahala mendengar ada pula. Iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saat kita mendengar orang yang membaca, kita simak, kita mendapat pahala menyimak. Tapi tidak seluruhnya kita dapat pahala membaca. Maka apa yang harus kita lakukan? Tetap kita laksanakan tadarus di masjid sebagai syiar agama. Kita dapat pahala membaca saat itu, dapat juga pahala mendengar selagi ada, kita terapkan. Bagi orang yang malas membaca sendiri, setidak-tidaknya baca di dalam halaqah Quran tadarus. Tapi tetap juga kita buat waktu-waktu khusus untuk diri kita pribadi membaca dengan kesendirian Al-Quran itu. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kita baca semua dengan lidah kita sendiri. Kalau ini yang kita lakukan, betul-betul khatam kita membaca Al-Quran. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Karena waktu yang sangat terbatas, tentu kewajiban kita khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian mempelajari Al-Qur'an dan mengajarinya. Kemudian sebaik-baik setelah itu tentu amalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Maka Nabi adalah contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika ditanya tentang akhlak Nabi, maka Bunda Aisyah mengatakan khuluquhu kal-Qur'an. Akhlak Nabi itu seperti Quran. Maka ada istilah Al-Quran yamshi 'alal ardh. Al-Quran berjalan di permukaan bumi. Karena Nabi selalu menerapkan isi-isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa cinta kepada Al-Quran. Wa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.